menepuk dadanya yang sial terus saja berdebar. Ini bukan karena cinta tentunya, ia tahu debaran jantung yang disebabkan oleh cinta. Tapi jantungnya berdegup kencang. Karena dia takut, terpesona dan juga ketar-ketir pada pria dengan tinggi mirip tiang listrik ini. Bahkan tinggi sahabat suaminya dan suaminya sendiri ia yakin akan kalah. Tolong kasih keringanan ya Ustadz. Aku mohon. Tidak ada, kamu harus berdiri di papan tulis sampai jam kelas saya selesai. Lakukan perintah saya, atau saya hukum kamu dengan berat. Yulia mencerak-mencerak. Dasar tiang listrik berjalan. Ustadz Amar yang ingin berjalan masuk kembali berhenti. Apa kamu bilang? Nggak ada Ustadz, tapi aku cuman bilang Ustadz tampan Masya Allah buat. Jantungku seakan terbelah dulu, ngaur Yulia begitu dramatis. Ustadz Amar berdeham lalu masuk ke kelas begitu saja. Santriwati baru itu gak ada sopan santunnya. Bisa-bisanya dia mengatakan saya mirip tiang listrik berjalan, gumam Ustadz Amar, pelan. Astagfirullahaladzim, lanjutnya beristighfar. Kiri, nikmat manakah yang kau dustakan? Teriak Yulia yang kini naik ke pohon rambutan dan melemparkan beberapa rambutan dan berhasil ditangkap oleh Gendis dan juga Irma. Siang-siang gini makan rambutan benar-benar nikmat tiada taraf cuy. Dia lagi-lagi berteriak setelah turun dari atas pohon dan mendarat sempurna di kursi kayu panjang. Hawa menatap kesal Yulia yang duduk di sebelahnya. Gara-gara kamu nih Ustadz Amar hukum aku. Aku kan cuman bantu tadi tapi kok harus ikutan kena sih. Ya lo sih kenapa juga berdiri di samping jendela, otomatis gerakan mata gue kelihatan sama Ustadz Amar. Seharusnya lo sembunyi di belakang Ustadz Amar aja tadi. Hawa mendengus kesal sambil memijat kedua kakinya yang masih kesemutan. Dia tidak terbiasa dihukum dan harus kena hukuman karena membantu sahabatnya. Ustadz Ikram tuh. Seru Gendis heboh, memukul pundak Irma yang sedang memakan rambutan. Woi, kamu mau aku mati hah? Aku hampir keselak biji rambutan tahu. Maryam tertawa anggun melihat kelakuan sahabatnya itu. Dia memang yang paling kalem dari mereka. Yulia. Dia yang sejak tadi duduk dengan satu kaki terangkat mendadak duduk kalem. Bahkan memperbaiki letak kerudung yang beberapa helai rambut terlihat, seraya menepuk dadanya saat biji rambutannya hampir saja ia telan untung saja segera ia muntahkan. Tundukkan pandangan kalian, tegur Maryam. Mereka patuh walaupun Irma dan Gendis sedikit curi-curi pandangan. Sedangkan Yulia malah menatap suaminya tanpa berkedip, yang perlahan mulai mendekat. Mas Ubi. Perkataannya terhenti saat pria yang memakai koko maron itu melewatinya begitu saja. Bahkan tanpa menoleh sedikit pun padanya. Seolah-olah ia hanyalah debu yang menghilang tertiup angin. Binar di mata Yulia perlahan redup, dia menundukkan wajahnya dalam-dalam seraya menghela napas panjang. Ustaznya masih bersikap dingin padanya. Bro. Suara seseorang yang jatuh terdengar membuat Yulia mendongak, matanya seperti ingin keluar saat tahu siapa yang jatuh. Ustaz Ikram jatuh tak jauh darinya disebabkan di atas sengaja tersandung pot bunga. Hawa, Irma dan Gendis berusaha menahan tawa melihat ustaznya itu terjatuh dengan posisi tengkurap. Sedangkan Maryam tubuhnya bergetar hebat berusaha mati-matian agar tidak tertawa juga. Mereka jelas melihat Ustadz Ikram jatuh. Ah, Mas Ubi gak apa-apa. Panik Yulia berlari mendekat lalu membantu suaminya itu untuk berdiri. Ikram meringis menahan rasa malu juga rasa sakit di lutut dan kedua kakinya yang masih diperban. Mau aku gendong lagi gak? Ayo aku bawa Mas Ubi ke UKS sekarang. Teriak Yulia penuh kepanikan, dia kini sudah berjongkok di hadapan suaminya sambil menepuk punggungnya.
Saya bisa sendiri, Yulia. Mati-matian Ikram menahan malu, semakin malu akan tingkah istrinya. Ketika melewati Yulia tadi, Ikram memejamkan matanya, tidak mau matanya itu menatap sang istri. Saking fokus berjalan dia tidak sadar ada pot bunga di depannya dan naasnya pot bunga tersebut membuat kakinya tersandung, berhasil membuatnya jatuh. Harga diri Ikram terluka. Apalagi bukan hanya Yulia tapi keempat santriwati pun melihatnya terjatuh. Serius Mas Ubi? Aku kuat kok gendong Mas Ubi. Sungguh. Waktu itu aja aku gendong Ma. Ikram membungkam mulut istrinya itu yang berbicara dengan nada tinggi. Diam, Yulia. Yulia kicap saat sadar wajah ustaznya kini memerah, bahkan telinganya pun ikut memerah. Ia tahu ini ekspresi malu suaminya. Saya pergi. Lupakan kejadian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya menatap punggung suaminya yang pergi dengan langkah terburu-buru, tidak memperdulikan rasa sakit di kedua kakinya. Semenit setelah kepergian Ustaz Ikram, tawa membahana dari Hawa, Gendis dan juga Irma akhirnya keluar. Ahahaha, maafkan aku ya Allah, aku tahu ketawain orang dosa, apalagi ketawain Ustaz sendiri. Tapi ini benar-benar lucu ya Allah. Seru Hawa memegangi perutnya yang tiada henti. Tertawa. Kalian lihat kan tadi bagaimana Ustaz Ikram tutup mata pas lewat kita terus jatuh kesandung bot bunga. Hahaha, ekspresinya itu loh langka banget. Irma berteriak. Heboh. Wajah Ustaz Ikram kalau malu lucu banget. Kayak kemasan sasetan. Mana telinganya? Merah gitu, aduh lucunya. Gendis mengelus pipi Irma sebagai pelampiasan. Yulia hanya bisa melongo melihatnya. Dia malah tidak bisa tertawa, entah kenapa, padahal humornya rendah daripada mereka. Ia malah mengkhawatirkan ustaznya itu. Why? Menurutnya tidak ada yang lucu. Maryam, kenapa kamu menunduk terus? Tubuh kamu bergetar. Seru Hawa menarik wajah sahabat itu. Maryam masih dengan tubuh bergetar tanpa suara. Dia berusaha mati-matian tak mengeluarkan tawanya itu. Sontak saja hal itu membuat mereka tertawa, begitu juga Yulia sendiri. Bagaimana mereka tidak tertawa? Maryam ingin tertawa tapi dia menahannya malahan. Kini tubuhnya bergetar hebat masih menahan tawanya. Anjir lo, kalau mau ketawa, ketawa aja Mar. Kalau gini makan kesiksa sendiri lo nya, sahut Yulia memukul kursi kayu sebagai pelampiasan tawanya itu. Sial, ngakak banget, anjir. Mana bisa Maryam ketawa, dia sangat menghormati Ustaz Ikram, sahut Hawa yang sudah lelah tertawa. Aku, Hiks. Isak Maryam mengeluarkan air matanya setelah dia bisa mengendalikan tubuhnya agar normal kembali. Maafkan aku ya Allah, aku berdosa, bisa-bisanya aku ngetawain guruku sendiri. Sesalnya, lo kan gak ketawa Mar, celetuk Yulia. Iya tapi tubuhku ketawa. Yulia tergelak lalu tertawa lagi dan kini dia brutal memukul Hawa yang ada di sebelahnya. Sudah Yulia katakan kan humornya rendah. Sumpah si Maryam lucu banget, hahaha. Pengen gue karungin terus lemparin ke sungai agar dimakan buaya. Jahat. Kesal Maryam menghapus air matanya, tak sengaja menatap bot bunga yang jatuh membuat tubuhnya bergetar kembali. Dan bibirnya dia kunci rapat-rapat agar tidak tertawa. 5 menit kemudian mereka akhirnya kalem kembali. Begitu juga dengan Yulia yang kembali memakan buah rambutan yang tersisa. Oh iya, tadi kenapa Ustaz Ikram gak sapa kamu? Kata Irma, dia tutup mata pas lewatin kamu sampai harus kesandung pot bunga loh. Hawa bertanya. Mendadak bibir Yulia tersenyum kecut. Ustaz Ikram jauhin gue karena capek dengan sikap gue. Mau kita bantu biar dekat lagi? Gendis menawarkan diri,
diikuti ketiga sahabatnya. Gue bisa atasi masalah sendiri. Ustaz Ikram cuman capek dengan sikap gue. Nanti juga dia akan kembali jadi ustaz yang gue kenal. Kalau tetap sama si gue turun tangan. Kalian tahu kan gue tipe orang yang gak akan mudah untuk menyerah. Sebenarnya Yulia ragu apa suaminya akan kembali perhatian padanya dan tidak lagi bersikap dingin. Apa yang harus ia lakukan agar suaminya luluh dan memaafkan kesalahannya? Masih dengan pikiran tertuju pada suaminya, tiba-tiba suatu benda terlempar ke arahnya, yang berhasil mengenai keningnya. Ah! Sial, siapa yang lempar batu ke gue? Teriaknya penuh kekesalan. Memungut benda yang tadi dilempar, ternyata itu sebuah kertas yang isinya batu. Itu surat. Hawa mengernyit heran, menatap ke depan. Lebih tepatnya wilayah santri. Putra yang di pagar tinggi berbeda dengan wilayah santri putri, pagarnya hanya sebatas dada. Mereka, woi! Teriak seseorang dari arah depan. Yulia menatap seorang santri putra yang bersembunyi di pohon mangga. Yulia, ini gue! Teriak Zayan keluar dari batang pohon. Tak lama kemudian mulutnya dibungkam oleh Baya. Kamu kalau teriak-teriak bisa ketahuan, Zayan. Yulia mendekat, lalu mendengus saat tahu sang pelaku. Kenapa lo lempar gue batu? Baca suratnya. Yulia dengan malas membacanya. Lo punya nasi sama lauk pauknya kagak? Kalau ada, minta dong. Perempuan berkerudung biru muda itu melongo saat membacanya. Apa kata mereka, Yulia? Tanya Hawa menatap takut-takut sekitar, takut terlihat petugas keamanan. Mereka minta nasi sama lauk pauknya. Gendis dan juga Irma yang mendengar pun berdecak kesal. Itu Rion yang minta pasti. Rion yang mendengar Gendis menuduhnya pun tak terima. Hei antum, jangan suzon, yal, ini Baya sama Zai yang minta. Duh! Zayan memukul kepala Rion. Bohong lo sendiri yang nulis bangke. Astagfirullahaladzim, bahasanya, tegur Maryam membuat Zayan menatap perempuan di sebelah Yulia. Kenapa dengan kata-kata gue? Hah? Lo mau cari ribut sama gue? Sini maju. Jangan sok tegur gue lo. Lo bukan siapa-siapa gue. Zayan ingin naik ke pagar yang menjadi pembatas mereka sekarang, namun segera ditarik bajunya oleh Baya. Kalem Zai, kita kan ada tujuan untuk temui mereka. Kalau antum marah-marah repot. Jadinya, tegur Baya. Di asrama kita gak ada nasi sama makanan. Kan kalau makan dijadwal 3 kali sekali. Pagi, sore dan malam. Siang ini otomatis gak ada makanan. Jadi kalian salah orang kalau mau minta makanan, ucap Hawa yang berada di belakang punggung Yulia. Dia masih takut pada Zayan akan insiden waktu itu. Kalian bisa masak? Tanya Zayan setelah terlepas dari Baya. Nih 2 curut gak bisa diandelin. Masak daging bakar malah dikasih ke kucing. Untung kucingnya imut dan masih kecil, jadi kucing itu aman, gak gue marahi dengan kata-kata indah gue. Gue gak lagi dah percaya sama mereka untuk masalah masak. Dari mana kamu dapat daging? Kamu mencuri ya? Tuding Hawa membuat Zayan melotot. Lo ada masalah apa anjir? Lo main tuduh gue? Oh, apa masalah waktu itu? Lo mau balas dendam dengan tuding gue maling? Hah? Bukan gitu. Hawa benar-benar ketakutan sekarang. Jengah akan perdebatan, Yulia melemparkan kertas yang dia lapisi batu tepat ke kening Zayan. Jangan teriak-teriak ke sahabat gue. Zayan mengadu, dia menatap kesal pada Yulia. Gue juga sahabat lo Yulia, kok lo tega lemparin batu ke gue? Lo juga tega lemarin batu ke gue. Balas Yulia mengelus keningnya yang sedikit menjol. Zayan sialan memang. Aish, lupakan.
Gue dapat daging mentah dari Kang Abdul yang katanya kemarin pergi ke pasar bukannya nyuri. Bisa kalian masakin dagingnya? Nanti gue kasih deh, setengah potong. Serius? Tanya Yulia yang memang kelaparan sekarang. Baya dan Rion memperlihatkan plastik merah yang berisikan daging. Kalau gitu gaslah ke dapur pesantren. Seru Yulia membuka pagar wilayah santri putri yang tidak tertutup. Mana dagingnya? Pintanya mengulurkan satu tangan ke celah-celah pagar santri putra yang tertutup. Lo memang bisa masak. Zayan menatap ragu teman perempuannya itu. Kagak, gue bisanya makan doang. Tapi Maryam bisa, dia jago dalam memasak. Bahkan nasi sama garam kalau dia yang taburin auto jadi makanan bintang 5. Maryam yang dipuji salah tingkah sendiri dengan pandangan menatap ke bawah. Zayan kembali menatap Maryam. Lo kenapa natap tanah terus? Lagi nyari duit ya? Ini gue tatap lo. Jarang-jarang gue tatap cewek, seharusnya lo bangga. Maryam meringis. Maaf zina pandangan, Ahi. Nama gue Zayan bukan Ahi. Lo seenak udelnya malah rubah nama kebanggaan gue. Kita gak dekat ya? Gue aja baru tahu nama lo. Ahi itu panggilan ke laki-laki sama kayak Uhti tapi ke perempuan. Zai, bisik Baya membuat Zayan berdeham. Canggung. Sial, ia malu. Mana dagingnya? Pinta Yulia tak sabaran. Bahkan dia dengan brutal berusaha masuk ke celah pagar agar bisa menggapai plastik yang dipegang Baya dan Rion. Namun sial, kepalanya kesulitan dan hanya tangannya saja yang bisa masuk. BTW di asrama kalian punya Indomie gak? Tanya perempuan itu. Punya, jenengan mau? Tawar Baya dengan suara lembut membuat Zayan mendelik tak suka. Mau? Teriak Yulia penuh semangat. Sudah lama ia tidak memakan Indomie karena stok Indomie di asrama habis. Apa yang kalian lakukan di pembatas asrama? Teriakan kencang dari samping membuat mereka sontak saja menatap ke asal suara. Baik semua santri kecuali Yulia dan Zayan memasang wajah pucat pasi saat melihat kedatangan Ustaz Killer berjalan dengan langkah lebar mendekati mereka. Gawat! Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Ustaz Ikram untuk yang ketiga kalinya karena mereka hanya bisa menunduk. Tidak ada satupun yang ingin menjawab pertanyaan darinya. Ustaz Ikram datang bersama Ustazah Zahra. Mereka berdua berencana pergi ke gudang persediaan makanan santri karena kata Mbak Siti, Abdin dalam, stok makanannya sudah mulai menipis. Ustazah Zahra yang mengatur keuangan pesantren, tentu dia harus memeriksa gudang tempat persediaan makanan santri. Dan Ustaz Ikram ikut untuk mencatat apa saja yang harus dibeli. Tenang saja, di gudang sudah ada dokter Syera yang memeriksa label makanan yang sudah basi dan tidak basi. Ah, kami cuman ingin bagi daging mentah ke mereka Ustaz. Seru Rion cepat, berusaha tetap tenang walaupun tangannya gemeteran. Zayan ingin protes tapi segera Baya bungkam dengan telapak tangannya. Anjing telapak tangan si Baya bau jigong. Teriak batin Baya tertekan. Kami kebanyakan daging ayam, jadi kami kasih ke mereka berlima yang kebetulan lagi nongkrong, sahut Baya, berusaha tetap membungkam mulut Zayan. Ada kesempatan Yulia akhirnya bisa merebut plastik berisikan daging itu dari tangan Rion yang masih gemeteran. Mau caper ke cowok lain heh. Kesal Ustaz Ikram menarik ujung baju istrinya untuk masuk ke wilayah santri putri lalu dia menutup pagarnya. Apa-apaan suaminya ini? Caper. Yulia memiringkan kepalanya, menatap Ustazah Zahra yang berada di samping suaminya, berjarak 5 meter. Kalau iya memangnya kenapa? Wajah Ustaz Ikram terlihat menahan kekesalan mendengar jawaban dari sang istri. Yulia, kamu benar-benar. Wai.
Kan aku caper ke Ustaz gak bisa karena Ustaz lagi ngambek sama aku, jadi aku capernya ke mereka. Ryon dan Baya ketar-ketir, sedangkan Zayan tersenyum menyunggingkan senyumannya. Zayan suka akan sikap Yulia yang lancang sama seperti dirinya. Yulia, geram Ikram. Apa? Mau cium aku? Sini maju kalau berani, aku jabanin.